Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya gembira sekali dapat menjumpai Anda untuk mata kuliah isu terkini dan seminar profesi sesi ke-14. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Ya. Masih bersama saya, Ibu Seri Sajana Prachna Wekadi Gunawan, dan kali ini kita akan membahas tentang non-communicable diseases atau penyakit-penyakit tidak menular. Dan kali ini kita juga akan menambahkan tentang penyakit-penyakit akibat merokok, ya. Nah, penyakit menular atau penyakit tidak menular maksud saya, ini adalah refreshing dari mata kuliah tentang epidemiologi penyakit tidak menular yang telah kalian pelajari. Ke depan, karena demografi berubah, di mana kelompok usia tua makin meningkat, disebabkan kemajuan di beberapa aspek pelayanan kesehatan, maka penyakit tidak menular pun mulai meningkat. Itu sebabnya penyakit tidak menular masih menjadi isu terkini dalam upaya mencapai kesehatan masyarakat. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tentang penyakit tidak menular, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyakit tidak menular, kemudian mahasiswa mampu memahami apa saja yang menjadi faktor pemicu penyakit tidak menular. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa saja yang menjadi faktor pemicu penyakit tidak menular. Mahasiswa mampu memahami bagaimana pencegahan penyakit tidak menular dan mahasiswa mampu menjelaskan upaya-upaya pencegahan seperti apa untuk penyakit tidak menular. Nah, ini adalah tentang definisi dari non-communicable diseases atau penyakit tidak menular. Nah, di sini disampaikan bahwa penyakit tidak menular adalah penyakit kronis atau penyakit menaun, ya. Jadi biasanya lama, ya, panjang waktunya, dan merupakan hasil dari kombinasi akibat genetik, ya, kemudian fisiologis, lingkungan, dan faktor-faktor perilaku. Nah, tipe utama dalam NCDs atau non-communicable diseases adalah penyakit-penyakit jantung yang berhubungan dengan pembuluh darah jantung, seperti serangan jantung dan stroke, kanker, kemudian penyakit-penyakit pernafasan kronis seperti chronic obstructive pulmonary pulmonary disease dan asma dan juga diabetes, ya. Jadi kita bisa melihat kalau yang dimaksud dari chronic obstructive pulmonary adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan kerusakan paru-paru secara kronis, ya. Dan nanti kita bisa melihat bahwa itu ada hubungannya dengan merokok. Nah, penyakit tidak menular ini dikatakan bahwa membuat perubahan yang sangat berbahaya di dalam tubuh kita. Dan dia tidak ditularkan melalui zat-zat patogen seperti virus, kemudian kuman, ya, atau protozoa, tapi dia disebabkan oleh tadi seperti disampaikan di awal, lebih dari perilaku kita, kejadian genetik, ya, sehingga dia tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi, ya, kemudian kurangnya nutrisi, kemudian
kelahiran ya. Jadi ada pada saat, di dalam tubuh ibu ya, di dalam rahim itu kita terinfeksi, maka kemungkinan bisa menjadi penyakit yang tidak menular ya, manifestasinya ya. Seperti misalnya, beberapa cacat karena, diperoleh pada saat kehamilan ya. Kemudian juga tentang lifestyle, jadi perilaku kita dalam sehari-hari, itu juga menyebabkan adanya, penyakit tidak menular. Nah, contoh dari penyakit tidak menular tadi sudah disampaikan, di slide sebelumnya ya, itu bersifat menahun ya, kadang-kadang dia on off, kadang-kadang, maksudnya, kadang-kadang muncul istilahnya kalau kita mengatakan, kumat ya gitu ya. Jadi itu yang terjadi, tapi itu berlangsung cukup lama ya, seperti pada penyakit hipertensi, diabetes ya, hipertensi itu tekanan darah yang naik ya. Kadang-kadang tekanan darahnya stabil, tapi mungkin karena makan makanan tertentu, akhirnya tekanan darah menjadi meningkat ya. Kemudian, terjadi degenerative disease, itu maksudnya adalah penyakit-penyakit karena usia yang menua, di mana organ-organ tubuh kita kalau tidak dijaga, maka juga dapat menua ya. Jadi misalnya organ jantung itu tidak dapat lagi lebih baik seperti ketika masa usia 20-an, kalau sudah menginjak usia 40-an ya. Namun Anda juga bisa melihat bahwa ternyata pada usia 30 tahun pun sekarang sudah ada serangan jantung. Maka itu artinya bahwa seharusnya orang-orang bisa menjaga lebih awal ya. Nah, kemudian, adanya penyakit ketuaan tersebut, usia meningkat itu juga menyebabkan, sel-sel jaringan ya, di dalam tubuh kita itu juga mengalami penurunan fungsi ya. Itulah yang menyebabkan penyakit tidak menular juga muncul. Nah, ini adalah beberapa faktor resiko dari penyakit tidak menular ya. Di sini dikatakan bahwa secara utama ada 4 faktor resiko utama ya dalam memunculkan penyakit tidak menular, yaitu, penggunaan tembakau ya, dalam hal ini merokok ya, kemudian, tidak rajin berolahraga ya, mager gitu ya, kemudian penggunaan beberapa hal-hal yang membahayakan ya, misalnya, narkoba itu juga bisa menyebabkan penyakit, tidak menular ya. Kemudian penggunaan alkohol ya, kemudian juga ini yang sering kita tahu adalah unhealthy diets, yaitu makanan-makanan yang tidak sehat seperti misalnya junk food ya, makanan-makanan cepat saji ya, itu perlu kita perhatikan atau perlu kita kurangi ya. Nah, epidemik dari, penyakit tidak menular ini, bisa, membuat masalah ya pada individu itu sendiri, pada keluarga mereka, pada masyarakat mereka, dan bahkan bisa mengancam secara keseluruhan dari sistem kesehatan ya. Ini karena itu penting untuk terus-menerus berbicara, membicarakan penyakit tidak menular. Nah, ini yang juga memunculkan tadi, penyakit tidak menular adalah depresi, ya. Jadi kalau stres kemudian menimbulkan depresi, maka itu juga memunculkan penyakit tidak menular. Mungkin akan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, sehingga menimbulkan, takikardi ya, sehingga itu, bisa, eee, merubah secara keseluruhan sirkulasi darah kita. Kemudian diabetes atau penyakit, kencing manis ya, di mana tubuh, susah untuk memproduksi insulin dengan baik, yaitu, sel, kelenjar pankreasnya ya. Kemudian di mana pada saat diabetes maka, glukosa tidak dapat dipecah dengan mudah untuk menjadi energi. Kemudian kolesterol yang tinggi ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa ada, eee, kolesterol ya, yang dimaksud adalah high density kolesterol ya, yang dimaksud itu yang menyebabkan, eee,
menjadi pemicu untuk terjadinya stroke ya, dan sumbatan-sumbatan di pembuluh darah lainnya. Kemudian, tekanan darah yang tinggi ya ini juga perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya normal adalah, apa namanya, tidak boleh lebih dari 120, eee, tekanan darahnya ya. Kemudian kegemukan. Kegemukan juga faktor resiko untuk terjadinya penyakit tidak menular. Dan tadi seperti slide sebelumnya saya sebutkan tentang unhealthy diet ya. Jadi makanan-makanan yang buruk ya, seperti junk food tadi. Kemudian merokok juga demikian, kemudian tidak rajin berolahraga, kemudian berlebihan meminum alkohol ya. Itu menurut WHO Global Health itu dinyatakan bahwa itulah yang sering menjadi faktor resiko memunculkan penyakit tidak menular. Dan sebenarnya seperti disampaikan WHO ini adalah semua ini seharusnya dapat dicegah ya. Nah, ini gambarnya adalah, usahakan kalau sekarang Anda merokok, usahakan untuk segera berhenti merokok ya, karena sudah banyak sekali riset ya, penelitian yang mengatakan bahwa rokok memicu banyak sekali penyakit, terutama yang berhubungan dengan, pneumonia, radang paru-paru, sampai juga kanker paru-paru. Kemudian, jangan tidur terus, terutama saat pandemi ini ya, usahakan untuk senantiasa bergerak dan berolahraga. Kemudian, biasanya karena kita malas memasak, pada musim pandemi ini, kalian mungkin tinggal telepon saja ke tempat-tempat, makanan yang menyediakan makanan siap saji seperti burger, kemudian, french fries ya, kentang goreng ya, permen, dan juga mungkin Coke ya. Saya sampaikan supaya kalian boleh memakannya, tetapi jangan berlebihan ya, atau jangan setiap hari, atau 3 kali sehari telepon gitu ya, untuk mendapatkan, makanan-makanan junk food ini ya. Emang enak sih ya, saya juga pernah kok memakannya, namun tentu tidak sering ya. Sayangi tubuh Anda ya, karena sebenarnya yang enak cuma sampai di sini saja bukan ya, nanti mereka harus diolah lagi oleh, saluran pencernaan kita, dan apa yang kita makan seharusnya bisa juga menjadi obat ya. Baik, nah ini disampaikan oleh, WHO tahun 2018 dikatakan bahwa penyakit tidak menular itu telah membunuh 41 juta manusia setiap tahunnya ya. Kemudian itu sama dengan 71% dari penyebab kematian secara global. Nah, kemudian, disampaikan lagi nih catatan dari WHO, yaitu 15 juta manusia itu meninggal karena penyakit tidak menular di usia yang produktif, yaitu usia 30 sampai 69 tahun ya. Kemudian lebih dari 85% dari, eee, kematian dini ini terjadi di negara-negara yang berpendapatan menengah dan rendah ya. Ini yang terjadi. Jadi GDP-nya itu rendah atau dalam kelas menengah. Nah ini jadi kita bisa lihat bahwa negara-negara miskin merupakan, negara bisa menjadi, NCDs ini bisa menjadi epidemik ya. Kemudian, dikatakan juga bahwa, NCDs itu salah satunya yang menyebabkan kematian adalah, penyakit-penyakit kardiovaskular. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah di jantung ya. Dikatakan bahwa 17,9 juta manusia secara setiap tahun itu, menderita, penyakit jantung ya, dan mengalami kematian. Kemudian disusul dengan penyakit kanker di sini ya, 9 juta orang meninggal. Kemudian karena penyakit-penyakit pernafasan itu 3,9 juta meninggal setiap tahunnya ya. Kemudian diabetes sebesar 1,6 juta setiap tahunnya. Ini laporan WHO tahun 2018. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini bukan main-main ya.
dan sebenarnya ini bisa dicegah. Hmm. Nah, ini adalah penelitian dari Christina et al. Tahun 2017. Ini ada dalam link jurnal yang saya berikan, ya. Anda bisa membacanya tentang prevalence and treatment cost of non-communicable diseases related to smoking in Indonesia. Ya, ini ada linknya dari Sign Direct, ya. Jadi Anda bisa mengkliknya. Kemudian di sini disampaikan bahwa penelitian ini memperlihatkan bahwa ternyata di Indonesia saja ada 991.331 penyakit, ya, orang yang menderita penyakit akibat merokok. Nah, ini jadi kita perlu tahu ini, ya, atau sekitar 21,6% dari total incidence dari chronic disease di Indonesia. Ya, ini perlu kalian ketahui. Nah, di sini dikatakan bahwa yang menempati ranking pertama, ya, dari penyakit-penyakit NCDs di Indonesia adalah penyakit tekanan darah tinggi, kemudian penyakit tadi yang saya sampaikan adalah terjadinya paru-paru yang mengalami obstruksi atau kerusakan, ya. Kemudian terjadi ischemic heart disease, yaitu penyakit jantung, ya, yang ischemic, ya. Ini menjadi 3 yang tertinggi dari penelitian Christina et al. 2017. Ingat linknya sudah saya Ibu beri, ya. Silakan Anda cek, ya, link jurnalnya. Nah, treatment cost dari merokok ini di Indonesia diperkirakan mencapai 2.177 juta, ya, US dollar, ya. Kemudian sekitar 2,5% dari gross domestic product, ya, dari GDP tahun 2015 ini, ya. Dan Anda bisa lihat bahwa cost-nya itu ternyata lebih banyak di populasi pria. Jadi rupanya di Indonesia masih populasi prialah yang banyak merokok, ya, dibanding populasi wanita, ya. Nah, treatment cost ini meliputi tentang penanganan hipertensi, COPD, penyakit paru-paru tadi, ya. Kemudian penyakit jantung adalah menyebabkan beban biaya yang paling tinggi untuk NCDs di Indonesia. Ini penelitian dari Christina tahun 2017, ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya gejala-gejala penyakit tidak menular ini? Ya, demam adalah salah satu gejala mereka juga, ya. Kemudian terjadinya rasa tidak nyaman di tenggorokan Anda, ya. Itu seperti semacam pilek, ya, itu bisa terjadi juga. Kemudian beberapa penyakit juga memberikan sinyal-sinyal simptom-simptom tertentu, ya. Kemudian beberapa masing-masing penyakit misalnya untuk hipertensi, untuk diabetes gitu, ya, untuk penyakit-penyakit jantung, kemungkinan mereka juga sama. Jadi mungkin ada demam juga karena dia dalam keadaan menurun, mereka mudah terkena infeksi sehingga mereka mengalami demam gitu, ya. Nah, kemudian Anda bisa tahu juga bahwa kadang-kadang NCDs ini atau penyakit tidak menular ini juga tidak memperlihatkan gejala. Gejala baru muncul maksud saya ketika organ tubuh itu sudah sangat menurun, ya, sangat menurun fungsinya. Nah, misalnya orang mengatakan, "Aku tidak apa-apa kok makan super pedas," gitu, ya. Saya makan level 5 misalnya gitu, ya, makan level 5 ayam geprek gitu. Nah, kemudian dia merasa, "Aku oke saja." Nah, mungkin saja organ-organ di dalam tubuh dia seperti lambung, ya, usus gitu, itu tidak memperlihatkan gejala, ya. Tapi baru memperlihatkan gejala seperti terjadi enteritis, ya, diare, demam dan sebagainya, itu baru ketika
fungsi lambung dan fungsi ususnya sudah semakin menurun, sudah sangat buruk ya, sehingga bisa menyebabkan kanker lambung atau kanker usus. Nah, itu adalah salah satu mengapa kita perlu mewaspadai penyakit tidak menular ini, ya. Nah, bagaimana mencegah penyakit tidak menular ini? Nah, ini ada yang disampaikan oleh WHO tahun 2018 adalah yang penting adalah target pertama nih adalah mengurangi kematian akibat NCDs, akibat penyakit tidak menular. Kemudian target kedua adalah mengurangi bahaya dari penggunaan alkohol ya atau minuman keras lainnya. Kemudian eh, mengurangi prevalence dari physical inactivity. Jadi eh, orang-orang yang tidak suka berolahraga itu dikurangi ya. Artinya orang-orang yang suka berolahraga harus ditingkatkan. Kemudian target yang keempat adalah mengurangi konsumsi garam ya. Seperti yang banyak kita tahu bahwa konsumsi garam yang berlebihan itu dapat menimbulkan penyakit hipertensi atau tekanan darah yang meningkat. Nah, kemudian target yang kelima adalah mengurangi penggunaan tembakau ya. Nah, ini berhubungan dengan merokok ya. Dan tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah umumnya juga terpapar dengan kebiasaan merokok ini ya. Kemudian yang target yang keenam adalah mengurangi prevalence atau kejadian dari tekanan darah yang meningkat. Jadi diharapkan tekanan darah normal ya. Kemudian target yang ketujuh adalah berusaha menekan ya kejadian kencing manis atau diabetes dan kegemukan. Itu adalah beberapa tools by target yang disampaikan oleh WHO ya. Nah, kalau tadi disampaikan pada penelitian Christina, maka disampaikan juga tentang perlunya di Indonesia adalah tobacco control efforts, yaitu perlunya upaya-upaya untuk mengendalikan penggunaan tembakau di Indonesia, dan itu harus menjadi prioritas ya. Mengapa? Karena ternyata penyakit-penyakit akibat tembakau ini, merokok ini telah menyebabkan kerugian secara ekonomi di Indonesia juga. Jadi ada yang menyatakan bahwa bukankah pajak dari pabrik pabrik rokok itu juga cukup tinggi gitu ya. Nah, eh, ini nanti bisa kita diskusikan. Seandainya dalam kelas gitu ya, kita akan dapat mendiskusikan ini ya. Nah, ini penelitian dari Christina ini Anda bisa lihat bahwa penting sekali untuk public health professional melakukan advokasi ke DPR bahkan ke pemerintah agar membuat edukasi kesehatan yang menyeluruh ya secara nasional. Ya, ini salah salah satu rekomendasi dari penelitian Christina tadi dan juga sebenarnya rekomendasi dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ya, terutama masa pandemi ini karena ternyata orang-orang yang merokok itu juga um, mempunyai kemungkinan besar untuk dapat tertular COVID-19. Nah, jadi kalau Anda saat ini merokok, saya harapkan Anda berhenti merokok ya. Nah, ini adalah healthy lifestyle yang seharusnya kalian lakukan dan kita edukasikan kepada siapa saja ya. Yaitu jangan lupa untuk banyak makan buah ya. Buah apa saja ya, banyak makan buah, kemudian melakukan olahraga ya, kemudian meminum banyak air, air putih maksudnya ya. Kemudian selalu berusaha untuk relax ya, ini ada dikatakan peace of mind ya gitu. Kemudian memakan makanan yang baik, di sini disebut eat well ya. Makan makanan yang baik. Anda mungkin masa pandemi ini punya banyak kesempatan untuk memasak sendiri. Ada banyak resep-resep sehat ya di melalui website, maka Anda dapat memasak sendiri.
Kemudian berjalan kaki lebih banyak lagi ya. Kalau Anda mau berjalan kaki pagi-pagi ya di sekitar rumah Anda, jangan lupa menggunakan masker ya. Kemudian Anda bisa berjalan kaki ya, tidak lebih dari 30 menit atau 40 menit ya. Usahakan berjalan kaki ya. Kemudian melakukan meditasi. Kalau Muslim itu ada caranya dengan melakukan sholat. Sholat juga cara kita untuk berkomunikasi pada Tuhan, pada Allah, dan itu menyebabkan kita merasa tenang. Dan maksud dari meditasi ini adalah kita merasa tenang. Jadi ketenangan adalah healthy lifestyle juga ya. Kemudian di sini disebutkan untuk membaca buku-buku yang memberi inspirasi. Ya, saya harapkan Anda banyak membaca buku-buku yang memberikan inspirasi, buku-buku yang menyenangkan, buku-buku yang membuat Anda mendapat insight yang banyak ya. Itu Anda bisa mengaksesnya dengan website sekarang karena banyak sekali buku-buku dengan e-book yang bisa kita dapatkan. Ada yang memberi diskon besar-besaran sehingga kalian dapat mengaksesnya dan membacanya pada saat senggang. Bagus lagi ketika Anda misalnya menjelang mau tidur, mau membaca buku-buku yang menginspirasi itu juga bisa sekali ya. Nah, ini adalah pesan saya membaca juga bisa mengurangi stres ya. Jadi ini ada pesan dari Dr. Seuss ya, mungkin Anda pernah mendengar nama beliau. Jadi be awesome, be a book nut ya. Ini dia sebenarnya tokoh dalam kisah anak-anak ya. Dan dia banyak memberikan nasihat dan menginspirasi saya dan juga anak-anak saya. Dan itu saja untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat membaca referensi lain yang relevan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.